Awalnya memang cuma niat iseng. Niat yang muncul tiba-tiba di sela obrolan santai sambil ngopi di teras rumah Raka. Hari itu panas, pekerjaan lagi numpuk, dan masing-masing dari mereka ngerasa kepalanya penuh. Raka yang pertama kali nyeletuk soal naik gunung, setengah bercanda, setengah serius. Gunung Ciremai disebut begitu saja, seolah itu tempat paling masuk akal buat kabur sebentar dari rutinitas. Dimas langsung nyaut, katanya sudah lama pengen naik lagi setelah terakhir kali mendaki 2 tahun lalu. Seno, yang biasanya paling mikir panjang, malah cuma mengangkat bahu dan bilang ikut saja. Lila sempat ragu, tapi akhirnya setuju karena merasa butuh suasana baru. Mereka bukan pendaki profesional yang tiap bulan naik gunung, tapi juga bukan orang yang sama sekali buta soal medan. Setidaknya, mereka pernah ngerasain capek, dingin, dan takut di tengah hutan. Itu yang bikin mereka ngerasa cukup percaya diri. Masalahnya mulai muncul saat pembicaraan bergeser ke jalur pendakian. Jalur resmi terasa terlalu ramai buat Raka. Dia pengin sesuatu yang beda, yang jarang dilewati orang. Katanya, biar dapat sensasi lebih alami. Dimas awalnya setuju-setuju aja, sampai Seno menyebut ada satu jalur lama yang jarang dipakai dan katanya sudah ditinggalkan. Jalur itu dulu sering dilewati warga untuk ke ladang atau berburu, tapi sekarang hampir nggak ada yang lewat. Lila langsung mengernyit. Kata, ditinggalkan, terdengar nggak enak di telinganya. Tapi Raka malah tertarik. Semakin dilarang, semakin penasaran. Disitulah niat yang terlalu berani itu mulai terbentuk, tanpa mereka sadari. Beberapa hari kemudian, mereka sudah sampai di base camp kecil di kaki Gunung Ciremai. Bangunannya sederhana, dinding papan, dan lantainya semen dingin. Udara sore itu lembab, awan kelabu menggantung rendah. Seorang bapak tua yang jadi penjaga base camp menyambut mereka dengan senyum tipis. Tatapannya lama meneliti satu persatu wajah mereka, seolah mencoba membaca sesuatu. Saat Raka menyebut jalur yang ingin mereka lewati, senyum itu langsung hilang. Bapak itu menghela napas pelan, lalu menggeleng. Itu jalur lama, katanya. Suaranya rendah, agak serak. Jarang dipakai. Bukan karena susah, tapi karena, ya, alamnya sendiri yang nutup. Raka terkekeh, mengira itu cuma cara orang tua menakut-nakuti. Dimas ikut tersenyum, walau agak kaku. Seno diam saja, memperhatikan wajah bapak itu yang tiba-tiba terlihat lebih serius. Lila meremas tali ranselnya, merasakan ada sesuatu yang gak beres, meski dia sendiri gak bisa menjelaskannya. Bapak penjaga base camp itu lalu mendekat sedikit, menurunkan suaranya. Kalau kalian tetap lewat sana, ingat satu hal. Kalau kalian dengar suara dipanggil, jangan dijawab. Jangan nengok ke belakang walau kalian ngerasa ada yang jalan di belakang kalian. Matanya tajam, bukan tatapan orang bercanda. Dan satu lagi, jangan sampai terpisah. Mereka cuma angguk-angguk. Raka masih tersenyum, tapi senyumnya lebih karena sopan. Dalam hati, dia menganggap itu cuma mitos gunung yang biasa. Dimas mencoba menenangkan diri dengan logika. Seno menyimpan peringatan itu di kepalanya, meski belum sepenuhnya percaya. Lila, entah kenapa, ngerasa bulu kuduknya merinding. Pendakian dimulai sore hari, waktu yang sebenarnya kurang ideal. Tapi Raka bilang, justru itu serunya. Mereka ingin ngejar camp di ketinggian tertentu sebelum gelap. Langkah pertama di jalur itu langsung terasa beda. Vegetasinya lebih rapat, tanahnya lembab, dan aroma daun basah bercampur tanah memenuhi udara. Cahaya matahari susah menembus kanopi pepohonan, bikin suasana jadi redup meski jam belum terlalu malam. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Awalnya cuma tipis, seperti asap rokok yang tertiup angin, tapi lama-lama semakin tebal. Pandangan jadi terbatas, hanya beberapa meter ke depan. Dimas sempat bercanda soal efek film horor, tapi suaranya terdengar dipaksakan. Lila berjalan di tengah, berusaha menjaga jarak agar tetap bisa melihat punggung orang di depannya. Seno di belakang, memperhatikan sekitar dengan lebih waspada. Raka tetap di depan, memimpin dengan langkah mantap, seolah yakin gak ada yang salah. Sunyi menyelimuti jalur itu, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga. Bahkan langkah kaki mereka terdengar terlalu jelas, seolah menggema.
Setiap ranting yang patah di bawah sepatu terdengar berlebihan. Angin hampir nggak berhembus, bikin kabut menggantung diam di antara batang-batang pohon. Beberapa puluh menit berjalan, Lila mulai merasa ada yang aneh. Perasaannya seperti diawasi, meski setiap kali menoleh, yang terlihat hanya pepohonan dan kabut. Dia nggak berani bilang apa-apa. Takut dibilang lebay. Tapi jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Dimas juga mulai merasa nggak nyaman. Jalur itu seolah nggak berubah. Pohon-pohonnya terlihat mirip satu sama lain, bikin dia sulit menentukan seberapa jauh mereka sudah berjalan. Beberapa kali dia merasa seperti melihat tanda bekas potongan di batang pohon, tapi saat didekati, tanda itu hilang atau tertutup lumut. Seolah jalur ini menolak untuk ditandai. Seno berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Dia merasa ada suara langkah lain selain langkah mereka. Pelan, hampir tak terdengar, tapi ritmenya berbeda. Saat dia fokus mendengarkan, suara itu menghilang. Seno menelan ludah, mengingat peringatan Bapak Basecamp. Dia memilih diam dan melanjutkan langkah. Raka masih sesekali bercanda, tapi candanya makin jarang. Bahkan dia sendiri mulai merasa jalur ini terlalu sunyi. Ada perasaan ditekan, seperti udara di sekitar mereka lebih berat. Napas terasa lebih pendek. Setiap kali dia berhenti, rasanya ingin segera bergerak lagi, seolah kalau terlalu lama diam, sesuatu akan mendekat. Kabut makin tebal saat sore berubah jadi senja. Cahaya jingga matahari nyaris nggak kelihatan. Lila mulai kedinginan. Tangannya gemetar, entah karena suhu atau karena rasa takut yang pelan-pelan muncul. Dia merasa seperti ada bisikan, sangat samar, seperti angin yang lewat di telinga. Tapi saat dia menajamkan pendengaran, yang ada cuma detak jantungnya sendiri. Beberapa meter di depan, Raka tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat tangan, memberi isyarat agar yang lain ikut berhenti. "Kalian dengar nggak?" tanyanya pelan. Mereka semua diam. Awalnya tidak ada apa-apa. Lalu, dari arah kabut, terdengar suara. Suara itu lirih, seperti seseorang memanggil nama. Tidak jelas, tapi nadanya familiar. Lila merasa tengkuknya dingin. Dimas langsung menoleh ke Raka, matanya membesar. Seno mengepalkan tangan, menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. "Raka," suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Seolah datang dari beberapa meter di belakang mereka. Refleks, Raka hampir menoleh. Tapi di detik terakhir, dia teringat ucapan Bapak Basecamp. Tubuhnya kaku. Napasnya tertahan. Dia merasa sangat ingin menjawab, ingin memastikan siapa yang memanggil. Tapi ada ketakutan yang menahan lidahnya. "Jangan jawab," bisik Seno, suaranya gemetar tapi tegas. Lila menunduk, menutup telinganya dengan kedua tangan. Dimas memejamkan mata, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu cuma halusinasi karena capek. Suara itu akhirnya menghilang, ditelan kabut dan sunyi. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa bicara. Tidak ada lagi canda. Tidak ada lagi tawa. Setiap orang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Jalur itu terasa semakin sempit, meski secara fisik tidak berubah. Pohon-pohon di kiri kanan seolah lebih dekat. Cabang-cabangnya menjulur seperti tangan. Saat malam benar-benar turun, mereka baru sadar satu hal yang bikin perut terasa mual. Mereka tidak tahu persis di mana posisi mereka. Penanda jalur hampir tidak ada. GPS di ponsel Raka kehilangan sinyal sejak tadi. Kompas Seno berputar tidak stabil. Jarumnya bergetar seperti bingung menentukan arah. Di tengah kebingungan itu, Seno merasa lagi-lagi ada langkah di belakangnya. Kali ini lebih jelas. Dia bisa merasakan ritmenya, sedikit tertinggal, tapi konsisten. Bau aneh tercium, seperti tanah basah yang sudah lama tidak terkena matahari. Bulu kuduknya berdiri. Dia teringat lagi pesan Bapak Basecamp. "Jangan nengok ke belakang walau ada yang jalan di belakang kalian." Seno menelan ludah, mempercepat langkahnya sedikit agar lebih dekat dengan Lila. Di kepalanya, satu pikiran berputar tanpa henti. Mereka seharusnya tidak memilih jalur ini. Niat iseng itu kini terasa seperti kesalahan besar. Di depan, Raka berhenti lagi. Wajahnya pucat. "Kayaknya, kita nggak sendirian," katanya lirih. Kabut menutup mereka rapat-rapat. Sunyi kembali menekan. Dan sejak langkah pertama di jalur itu,
Mereka semua sadar, suasana ini bukan sekadar sepi. Ada sesuatu di dalam sunyi itu, sesuatu yang memperhatikan, menunggu, dan mungkin sudah mengikuti mereka sejak awal. Malam pertama mereka tiba lebih cepat dari perkiraan, bukan karena mereka berjalan terlalu cepat, tapi karena gelap turun seolah-olah dipercepat. Area tempat mereka mendirikan tenda sebenarnya terlihat cukup aman kalau dilihat sekilas. Tanahnya relatif datar, tidak terlalu dekat jurang, dan masih ada sisa-sisa bekas kamp lama, entah dari pendaki atau pemburu zaman dulu. Tapi rasa aman itu cuma bertahan sebentar. Jam di tangan Dimas baru menunjukkan pukul 9 malam ketika hawa dingin mulai menusuk tanpa ampun. Bukan dingin biasa yang masih bisa ditoleransi dengan jaket tebal, tapi dingin yang terasa seperti merambat pelan dari kulit masuk ke tulang, bikin sendi terasa ngilu dan napas jadi pendek. Kabut belum sepenuhnya pergi. Ia menggantung rendah, mengelilingi tenda mereka seperti dinding samar. Cahaya dari headlamp dan lampu tenda cuma mampu menembus beberapa meter sebelum lenyap di telan putih keabu-abuan. Di luar cahaya itu, hutan terasa seperti ruang kosong yang terlalu luas, terlalu gelap untuk dipahami. Raka berusaha bersikap santai, sibuk mengaduk mie instan di panci kecil. Dimas duduk sambil memijat tangannya sendiri, mencoba mengusir dingin. Seno memeriksa sekeliling, matanya terus bergerak, sementara Lila memeluk lututnya, menatap api kecil dari kompor portabel. Mereka makan dalam keheningan yang canggung. Tidak ada canda seperti biasanya. Setiap suara kecil terdengar terlalu jelas. Gemerisik daun, bunyi logam sendok mengenai panci, bahkan napas mereka sendiri terasa mengganggu. Saat itulah Lila tiba-tiba berhenti makan. Sendok di tangannya menggantung di udara. Wajahnya memucat, matanya membesar, fokus ke arah gelap di balik cahaya lampu. "Kalian denger nggak?" bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Dimas mengangkat kepala. "Dengar apa?" tanyanya. Nada suaranya berusaha terdengar biasa, meski dadanya mendadak terasa sesak. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Awalnya hanya sunyi. Lalu, dari arah hutan, terdengar sesuatu. Pelan, tapi jelas. Suara langkah kaki. Tidak tergesa-gesa, tidak pula ragu. Ritmenya teratur, seperti orang berjalan santai. Ada bunyi khas, seperti telapak kaki yang menyeret sedikit di tanah lembab, bercampur daun kering. Raka langsung berdiri, refleks mengarahkan senter ke arah suara. Cahaya itu menyapu batang-batang pohon dan kabut, tapi tidak menemukan siapapun. Seno berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. "Mungkin pendaki lain," katanya, meski suaranya sendiri terdengar ragu, seolah dia tidak sepenuhnya percaya dengan kata-katanya. Masalahnya, langkah itu tidak seperti orang yang lewat. Suara itu berputar-putar. Kadang terdengar di sebelah kiri, lalu beberapa menit kemudian di kanan. Tidak pernah benar-benar mendekat, tapi juga tidak menjauh. Seolah ada sesuatu yang berjalan mengelilingi kamp mereka, menjaga jarak dengan sengaja. Lila merapatkan jaketnya, giginya bergetar bukan hanya karena dingin. Mungkin dia juga nyari tempat kamp. Dimas mencoba menenangkan, tapi matanya tak lepas dari gelap. Dalam hati, dia tahu ada yang tidak beres. Pendaki lain seharusnya menyapa, atau setidaknya terdengar jelas langkahnya mendekat lalu menjauh. Ini berbeda. Terlalu rapi. Terlalu teratur. Langkah itu berhenti mendadak. Sunyi kembali jatuh, lebih berat dari sebelumnya. Jantung Lila berdegup kencang sampai terasa di telinga. Dia ingin bicara, tapi tenggorokannya kering. Beberapa detik kemudian, suara lain muncul. Kali ini bukan langkah. Sebuah suara lirih, seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk dikenali. "Raka." Tubuh Raka menegang. Nama itu disebut dengan intonasi yang tepat, seperti orang yang mengenalnya lama. Suaranya mirip, terlalu mirip. Mirip suara Raka sendiri, tapi sedikit lebih datar, seperti tanpa emosi. Belum sempat Raka bereaksi, suara lain menyusul. "Dimas." Dimas langsung berdiri. Kepalanya terasa ringan. Suara itu jelas memanggilnya, dengan nada yang sama persis seperti suaranya sendiri saat memanggil orang lain. Seno dan Lila saling pandang. Wajah mereka pucat. "Lila." Kali ini Lila hampir menangis. Tangannya gemetar hebat.
Suara itu datang dari arah yang berbeda, seolah berpindah-pindah. Tidak pernah terdengar dua suara sekaligus, tapi satu persatu, memanggil nama mereka dengan sabar. Tidak ada ancaman di dalamnya. Justru itulah yang membuatnya menakutkan. Ini nggak benar, bisik Seno. Dia ingat betul peringatan Bapak Basecamp. Kalau dengar suara dipanggil, jangan dijawab. Jangan menoleh. Jangan merespons dengan cara apapun. Tapi menahan diri ternyata jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Ada dorongan aneh di dalam dada, keinginan kuat untuk menjawab, untuk memastikan siapa yang memanggil. Suara itu terdengar lagi. Seno. Seno menutup matanya. Napasnya memburu. Dia merasa seolah ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Sangat dekat, hanya terpisah beberapa langkah. Bau tanah basah kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengepalkan tangan, kukunya menekan telapak sampai terasa sakit, hanya untuk memastikan dirinya masih sadar. Tanpa komando, mereka bergerak hampir bersamaan. Raka mematikan kompor, Dimas menarik sisa makanan masuk ke tas, Lila meraih ranselnya, dan Seno langsung membuka tenda. Mereka masuk dengan tergesa, hampir saling bertabrakan. Begitu semua berada di dalam, Raka menutup resleting dengan tangan gemetar. Lampu tenda dimatikan. Gelap total menyelimuti mereka. Di dalam tenda, udara terasa sempit dan lembab. Napas mereka terdengar jelas, terputus-putus. Tidak ada yang berani bicara. Di luar, suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Tanah berderak pelan. Ada bunyi daun terinjak. Lila menutup mulutnya sendiri agar tidak bersuara. Air mata mengalir di pipinya tanpa bisa ditahan. Suara itu kembali memanggil. Kali ini lebih dekat, seolah tepat di depan tenda. Raka, suaranya lembut, hampir seperti bujukan. Raka menahan napas. Dadanya terasa seperti akan meledak. Dia merasa jika dia menjawab, sesuatu yang buruk akan terjadi, meski dia tidak tahu apa. Beberapa menit berlalu seperti berjam-jam. Suara itu tidak pernah marah, tidak pernah mengancam. Ia hanya memanggil, berulang-ulang, dengan kesabaran yang menakutkan. Sesekali terdengar suara langkah mengitari tenda, sangat pelan, sangat dekat. Ada momen ketika Lila yakin dia melihat bayangan lewat di balik kain tenda, tapi dia menutup mata, takut memastikan. Dimas memeluk lututnya, tubuhnya gemetar hebat. Dia mencoba berdoa dalam hati, tapi kata-katanya kacau. Seno duduk tegak, punggungnya menempel dinding tenda, berusaha menjadi yang paling sadar di antara mereka. Raka menggigit bibirnya sampai terasa perih, menahan diri agar tidak bergerak. Entah berapa lama semua itu berlangsung. Waktu terasa tidak bergerak. Jam tangan Dimas seolah berhenti. Di luar, suara itu akhirnya berhenti memanggil. Langkah kaki menjauh, tapi tidak benar-benar hilang. Seolah hanya mundur sedikit, lalu diam, menunggu. Tidak ada yang berani keluar. Bahkan setelah suara benar-benar lenyap, mereka tetap diam di dalam tenda. Ketegangan itu menempel, menolak pergi. Dingin semakin menggila. Uap napas mereka mengembun di udara gelap. Malam itu, tidak ada yang benar-benar tidur. Setiap kali mata terpejam, bayangan suara itu kembali muncul di kepala. Setiap gerakan kecil dari luar tenda membuat mereka terkejut. Raka terjaga sepanjang malam, menatap gelap, menyesali keputusannya memilih jalur ini. Dimas berkali-kali terbangun dengan jantung berdebar. Lila sesekali terisak pelan, mencoba menahan suaranya. Seno tetap waspada, telinganya menangkap setiap bunyi sekecil apapun. Di tengah malam yang panjang itu, satu hal mulai mereka sadari perlahan, dengan perasaan takut yang semakin dalam. Apapun yang memanggil mereka tadi, itu bukan sekadar suara tanpa badan. Itu sesuatu yang tahu nama mereka, tahu cara meniru suara mereka, dan tahu cara membuat manusia ingin menjawab. Dan perasaan paling mengerikan dari semuanya adalah keyakinan bahwa malam itu bukan pertemuan terakhir. Pagi datang tanpa benar-benar terasa seperti pagi. Tidak ada cahaya matahari hangat yang menembus tenda, tidak ada suara burung yang biasanya jadi penanda hidupnya hutan. Yang ada hanya cahaya pucat keabu-abuan yang merembes masuk melalui kain tenda, membuat segalanya terlihat mati dan dingin. Raka membuka mata dengan kepala berat dan tubuh pegal.
Rasanya seperti baru saja memejamkan mata sebentar, padahal malam tadi terasa sangat panjang. Udara di dalam tenda masih dingin, dan bau lembab tanah bercampur kain basah menusuk hidung. Dimas yang pertama kali bergerak. Dia meraih jam tangannya, refleks mengecek waktu. Alisnya langsung berkerut. Aneh, gumamnya pelan. Jam itu berhenti di pukul 2.17. Dia menggoyangkan pergelangan tangannya, menepuk-nepuk jam itu, tapi jarumnya tetap diam. Seno, yang duduk bersandar sejak subuh tanpa benar-benar tidur, ikut mengecek jam tangannya sendiri. Hasilnya sama. Lila mengeluarkan ponselnya, menyalakan layar. Tidak ada sinyal. Ikon baterai masih ada, tapi jam di layar menunjukkan waktu yang berbeda dari jam tangan mereka. Lalu tiba-tiba layar meredup dan mati. Raka merasakan ada yang mengganjal di dadanya. Dia keluar tenda, diikuti yang lain. Di luar, pemandangan tidak banyak berubah dari semalam. Kabut masih menggantung, meski tidak setebal malam tadi. Api unggun sudah lama padam, hanya menyisakan abu dingin. Raka mencoba menyalakan ponselnya. Tidak ada sinyal, tidak ada petunjuk lokasi. GPS tidak berfungsi. Seno mengeluarkan kompas, berharap setidaknya alat itu masih bisa diandalkan. Jarumnya berputar-putar tidak tentu arah, bergetar seperti bingung menentukan utara. Ini nggak normal, kata Seno lirih. Suaranya terdengar serak, mungkin karena semalaman tegang. Keputusan untuk turun diambil tanpa banyak debat. Tidak ada yang punya keberanian untuk lanjut naik. Jalur ini sudah jelas menolak mereka. Raka mencoba mengingat arah datang mereka kemarin. Dia yakin betul dengan ingatannya. Mereka berkemas dengan cepat, meski tangan gemetar dan pikiran kacau. Begitu langkah pertama diambil menjauh dari camp, ada perasaan aneh, seperti berjalan di tempat yang seharusnya tidak dilewati. Mereka berjalan hampir 1 jam. Setidaknya, menurut perasaan mereka, tidak ada jam yang bisa dipercaya. Tanah yang mereka pijak terasa sama, pohon-pohon yang dilewati tampak mirip satu sama lain. Lila beberapa kali merasa seperti sudah melewati batang pohon tertentu, tapi dia mengabaikannya, mengira itu cuma sugesti. Saat kabut sedikit menipis, Raka melihat sesuatu di depan dan dadanya langsung mengencang. Camp mereka. Tenda yang sama. Bekas abu api unggun yang sama. Ini nggak mungkin, katanya panik. Suaranya meninggi tanpa dia sadari. Kita jalan lurus. Aku yakin. Dimas memutar badan, menatap sekitar dengan mata liar. Kita nggak muter, katanya, lebih meyakinkan diri sendiri. Aku nggak ngerasa muter. Mereka mencoba lagi, mengambil arah berbeda. Kali ini Seno memimpin, memperhatikan setiap detail. Mereka bahkan menandai pohon dengan goresan kecil menggunakan pisau lipat. 1 jam berlalu. Kabut kembali menebal tanpa peringatan. Dan lagi-lagi, mereka berdiri di depan tenda yang sama. Goresan di pohon yang mereka buat tadi terlihat jelas, seolah mengejek usaha mereka. Panik mulai merayap masuk. Lila duduk di tanah, memeluk lututnya. Air matanya jatuh satu-satu. Raka mondar-mandir, mengacak rambutnya sendiri. Dimas merasa kepalanya pusing, seperti ada tekanan dari dalam. Seno mencoba tetap tenang, meski dadanya sendiri terasa sesak. Dia mulai membaca doa dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Siang hari seharusnya membawa kejelasan, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kabut turun semakin tebal, jauh lebih tebal dari pagi. Cahaya jadi redup, seperti senja yang tak berujung. Jarak pandang menyusut drastis. Dari balik kabut itu, Raka melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Ada siluet berdiri beberapa meter dari mereka. Bentuknya seperti manusia. Diam. Tidak bergerak. Awalnya hanya 1. Lalu 2. Lalu semakin banyak. Siluet-siluet itu muncul perlahan, seolah kabut melahirkan mereka. Mereka berdiri terpencar, mengelilingi area camp, tapi menjaga jarak. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya keberadaan yang menekan. Lila menjerit tertahan, lalu menangis. Tangannya mencengkeram lengan Dimas. Itu apa? Katanya terbata-bata. Seno berdiri di depan mereka, membaca doa lebih keras sekarang. Suaranya gemetar, tapi dia memaksa kata-kata itu keluar.
Raka mencoba menyalakan senter, mengarahkan cahaya ke salah satu siluet. Cahaya itu menembus kabut, tapi siluet itu tetap kabur, tidak pernah benar-benar terlihat jelas. Tidak ada wajah, tidak ada detail. Hanya bentuk gelap yang berdiri tegak. Dimas, yang sejak tadi memperhatikan tanah dengan pikiran kacau, tiba-tiba menyadari sesuatu. Napasnya tersendat. Dia berlutut perlahan, menatap tanah lembab di sekitar mereka. Ada jejak kaki. Banyak. Terlalu banyak untuk 4 orang. Jejak-jejak itu datang dari berbagai arah. Sebagian tumpang tindih, sebagian jelas. Ukurannya bervariasi. Ada yang seperti kaki manusia dewasa, ada yang lebih kecil, ada juga yang bentuknya aneh, tidak proporsional. Rak, Dimas memanggil dengan suara hampir tak keluar. Lihat ini. Raka mendekat, lalu membeku. Semua jejak itu mengarah ke satu titik. Ke mereka. Seolah-olah sesuatu datang berbondong-bondong, mendekat, lalu berhenti tepat di batas tak terlihat. Lila menangis semakin keras. Seno berhenti membaca doa sejenak, menelan ludah dengan susah payah. Mereka bertahan di camp itu sampai sore tanpa berani bergerak jauh. Siluet-siluet itu perlahan memudar seiring kabut yang bergerak, tapi rasa diawasi tidak pernah benar-benar hilang. Ketika malam mulai turun untuk kedua kalinya, ketakutan mereka berubah menjadi kelelahan yang putus asa. Mereka tidak tahu sudah berapa lama terjebak. Waktu seperti berhenti atau berputar di tempat yang sama. Malam kedua terasa lebih berat. Udara lebih dingin. Sunyi lebih pekat. Mereka masuk tenda lebih awal, menutup rapat resleting. Tidak ada yang bicara. Bahkan napas pun ditahan sebisa mungkin. Di luar, sesekali terdengar langkah, tapi tidak seintens malam pertama. Justru itulah yang membuatnya lebih menakutkan. Sekitar tengah malam, sesuatu mendekat. Lila yang pertama kali menyadarinya. Dia membuka mata, jantungnya langsung berdegup kencang. Ada bayangan tepat di luar tenda. Tidak bergerak, tapi sangat dekat. Kain tenda sedikit tertekan, seolah ada sesuatu yang berdiri terlalu dekat. Lalu terdengar suara. Bukan panggilan kali ini. Bukan suara yang meniru mereka. Suara itu pelan, berbisik, tapi jelas. Nadanya tenang, hampir seperti orang yang sedang berbicara santai. Kalian udah masuk, katanya. Sekarang giliran kami pulang. Raka menutup mulutnya sendiri. Dimas gemetar hebat. Seno kembali membaca doa dengan suara tercekat. Lila memejamkan mata, air matanya mengalir tanpa henti. Di luar, bayangan itu tidak bergerak. Seolah menunggu. Di dalam tenda kecil itu, mereka akhirnya mengerti. Mereka tidak hanya tersesat di tempat. Mereka tersesat di waktu, di ruang yang bukan lagi milik manusia sepenuhnya. Jalur yang katanya, udah ditutup alam, bukan sekadar ditinggalkan. Itu adalah pintu yang sudah lama seharusnya tidak dibuka. Dan sekarang, sesuatu yang lain sedang bersiap untuk mengambil kembali apa yang dulu mereka tinggalkan. Hari ketiga datang tanpa pernah benar-benar diumumkan oleh pagi. Tidak ada batas jelas antara malam dan siang, seolah waktu sudah kehilangan bentuknya. Mereka bangun dengan tubuh lemas, kepala berat, dan pikiran yang terasa kosong sebagian. Tidak ada diskusi panjang, tidak ada rencana matang. Justru sebaliknya, ada dorongan aneh yang sama-sama mereka rasakan, seperti tarikan halus tapi tegas yang memaksa kaki untuk bergerak. Jalur di depan mereka terlihat sedikit lebih jelas dari sebelumnya. Kabut seperti membuka ruang sempit yang cukup untuk dilewati satu orang. Tidak ada yang bilang, ayo jalan. Tapi mereka semua berdiri dan melangkah, hampir bersamaan, seperti boneka yang ditarik benangnya. Langkah mereka terasa ringan, terlalu ringan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kelelahan masih ada, tapi seperti ditumpulkan. Pikiran Raka kosong, hanya fokus pada tanah di depan kakinya. Dimas berjalan dengan mulut komat kamit, entah doa atau kalimat yang bahkan dia sendiri tidak pahami lagi. Seno mengikuti di belakang. Matanya terbuka tapi pandangannya kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Lila berjalan paling depan bersama Raka. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang. Tidak ada ketakutan di matanya. Tidak ada air mata. Hanya ekspresi datar dengan senyum tipis yang sesekali muncul tanpa alasan. Jalur itu berbeda.
Tanahnya lebih padat, vegetasinya tidak terlalu rapat. Tapi ada perasaan tidak enak yang mengiringi setiap langkah, perasaan bahwa mereka tidak benar-benar memilih jalan ini. Jalur ini memilih mereka. Setiap kali Raka mencoba berhenti, kakinya terasa berat, seperti ada dorongan dari belakang. Bukan sentuhan fisik, tapi tekanan yang membuatnya sulit melawan. Mereka tidak lagi berbicara satu sama lain. Bahkan suara napas pun terasa asing, seolah bukan milik sendiri. Waktu kembali terasa aneh. Tidak ada rasa berjalan lama atau sebentar. Tidak ada rasa lapar yang jelas, tidak ada rasa haus yang mendesak. Segalanya terasa tumpul. Sampai tiba-tiba, tanpa peringatan, pepohonan mulai menipis. Kabut perlahan memudar. Udara berubah. Bau tanah lembab digantikan oleh aroma kayu bakar dan asap tipis yang sangat familiar. Raka berhenti mendadak. Jantungnya berdegup kencang. Di depan mereka, berdiri bangunan kecil yang sangat mereka kenal. Base Camp. Dimas mengangkat kepala, matanya membesar. Seno terhenti di tempat, seperti kakinya tiba-tiba kehilangan tenaga. Lila tetap berdiri tenang, senyum tipis masih menggantung di wajahnya. Tidak ada rasa lega yang langsung datang. Yang ada justru kebingungan yang menyesakan. Ini terlalu tiba-tiba, terlalu mudah. Mereka melangkah mendekat dengan ragu. Begitu mereka benar-benar keluar dari jalur dan menjejak area base camp, suasana langsung berubah drastis. Suara teriakan pecah. Orang-orang berlarian. Beberapa warga dan petugas yang sedang duduk langsung berdiri dengan wajah kaget luar biasa. Itu mereka, teriak seseorang. Yang hilang. Keributan pecah. Ada yang memanggil nama mereka, ada yang mendekat dengan wajah tak percaya. Seorang anggota SAR memegang bahu Raka, menatapnya lekat-lekat seperti memastikan dia bukan bayangan. "Kalian dari mana?" tanyanya cepat. "Kalian hilang 3 hari." 3 hari. Raka mengulang dengan suara lirih. Kepalanya terasa berdenyut. Nggak mungkin. Kami cuma naik 1 malam." Dimas mengangguk lemah. 1,5 hari. Tambahnya, meski suaranya terdengar ragu, seolah dia sendiri tidak yakin lagi dengan ingatannya. Warga saling pandang. Ada yang bergumam istighfar, ada yang menggeleng pelan. Penjaga base camp yang dulu memperingatkan mereka berdiri agak jauh, wajahnya pucat. Tatapannya tidak menunjukkan keterkejutan, tapi lebih ke arah ketakutan yang seperti dibenarkan. "Kalian dicari siang malam," kata salah satu relawan. "Cuaca buruk. Jalur itu, kami nggak berani masuk terlalu dalam." Mereka dibawa duduk, diberi air hangat. Diperiksa sekilas. Dan disitulah orang-orang mulai menyadari kondisi mereka yang sebenarnya. Raka pucat seperti orang yang baru sembuh dari sakit panjang. Bibirnya kering, matanya cekung, tubuhnya gemetar meski sudah diselimuti. Dimas duduk sambil terus menggerakkan bibirnya, mengulang kalimat tak jelas, kadang terdengar seperti doa, kadang seperti hitungan yang tidak berurutan. Seno menatap lurus ke depan, tidak fokus pada siapapun yang berbicara. Matanya kosong, seperti sebagian dari dirinya tertinggal di tempat lain. Dan Lila, justru terlihat paling baik. Dia duduk tenang, tersenyum pada siapapun yang menatapnya. Senyum yang sopan, lembut, tapi entah kenapa membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Dia tidak bicara. Ketika ditanya, dia hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Awalnya orang mengira dia syok. Tapi semakin lama, senyum itu tidak pernah hilang. Mereka akhirnya dipulangkan dengan pengawalan. Berita tentang mereka cepat menyebar di sekitar kaki gunung. Ada yang bersyukur, ada yang heran, ada yang diam-diam takut. Malam itu, mereka beristirahat di rumah masing-masing. Tapi ketenangan tidak benar-benar kembali. Lila mulai demam tinggi beberapa jam setelah turun. Tubuhnya panas seperti terbakar. Orang tuanya panik, memanggil tetangga dan bidan. Lila mengigau, suaranya pelan tapi terus-menerus. Kata-katanya tidak runtut. Kadang dia tertawa kecil, kadang alisnya berkerut seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh orang lain. Raka, Dimas, dan Seno datang saat mendengar kabar itu. Mereka berdiri di dekat ranjang, menatap Lila dengan perasaan campur aduk antara cemas dan takut. Wajah Lila memerah, keringat membasahi pelipisnya.
Matanya terpejam, tapi bola matanya bergerak-gerak di balik kelopak, seolah dia sedang melihat sesuatu. Lalu, di tengah igau itu, Lila tiba-tiba bicara dengan suara yang jelas. Tidak berteriak, tidak bergumam. Jelas dan tenang. Yang turun bareng kami, katanya pelan. Semua orang langsung diam. Bukan cuma kami berempat. Udara di ruangan itu terasa membeku. Tidak ada yang berani bersuara. Kata-kata itu menggantung, berat, menekan dada setiap orang yang mendengarnya. Raka merasakan tengkuknya dingin. Dimas berhenti komat-kamit. Seno menutup matanya perlahan, napasnya tercekat. Lila melanjutkan, masih dengan mata terpejam. Mereka ikut. Sampai bawah. Ibunya Lila mulai menangis. Seorang tetangga membaca doa dengan suara bergetar. Tidak ada yang berani bertanya siapa mereka. Tidak ada yang berani minta penjelasan lebih lanjut. Beberapa saat kemudian, Lila terdiam. Napasnya melambat. Demamnya perlahan turun menjelang subuh. Tapi sejak malam itu, satu hal tidak pernah berubah. Lila tidak pernah bicara lagi. Bukan karena tidak bisa. Dokter bilang pita suaranya normal. Dia hanya tidak mau. Atau mungkin tidak perlu. Raka sering terbangun di malam hari dengan perasaan diawasi. Dimas kadang berhenti mendadak saat berjalan, seperti mendengarkan suara yang jauh. Seno bermimpi tentang kabut dan siluet berdiri diam, menunggu. Mereka semua kembali dari gunung itu, tapi tidak ada satupun yang benar-benar pulang dengan utuh. Dan di jalur lama yang katanya udah ditutup alam, warga mulai sering mendengar suara langkah di malam hari. Jumlahnya lebih dari sebelumnya. Seolah ada yang bertambah. Beberapa hari setelah mereka turun dari gunung, suasana tidak pernah benar-benar kembali normal. Tubuh mereka memang pulih perlahan. Tapi pikiran masing-masing seperti terjebak di tempat yang sama, berputar tanpa henti. Raka jadi yang paling sering terbangun di malam hari. Keringat dingin membasahi punggungnya, jantungnya berdegup kencang tanpa alasan jelas. Setiap kali memejamkan mata, kabut itu kembali. Jalur sempit, sunyi yang terlalu dalam, dan perasaan diawasi yang tidak pernah pergi. Dimas makin sering menyendiri, mulutnya kadang bergerak sendiri seperti mengulang sesuatu yang berusaha ia lupakan. Seno jarang bicara, lebih sering menatap kosong, seolah sebagian kesadarannya masih tertinggal di sana. Dan Lila. Lila menjadi pusat ketakutan yang tidak pernah mereka ucapkan dengan lantang. Lila tidak berbicara sejak malam demam itu. Bukan karena tidak bisa, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang seolah memutuskan bahwa kata-kata tidak lagi diperlukan. Dia tersenyum, melakukan aktivitas sehari-hari, membantu ibunya, menyapu halaman, makan dengan tenang. Tapi sorot matanya berbeda. Terlalu dalam. Terlalu tenang. Seperti orang yang melihat dunia dari jarak yang tidak wajar. Raka, Dimas, dan Seno sering bertukar pandang saat bertemu Lila. Tidak ada yang berani bertanya apapun. Ketakutan mereka punya bentuk yang sama, tapi tidak ada yang berani menyebutkannya. Sampai akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, Raka tidak tahan lagi. Mereka berkumpul di rumah Seno, duduk melingkar di ruang tamu dengan lampu redup. Tidak ada televisi menyala. Tidak ada suara musik. Hanya bunyi jangkrik dari luar dan detak jam dinding yang terasa terlalu keras. Raka duduk dengan bahu tegang. Tangannya saling menggenggam erat. Wajahnya pucat. Matanya cekung. Dimas dan Seno menunggu tanpa bicara, seolah sudah tahu apa yang akan keluar dari mulut Raka. Ada satu bagian, kata Raka akhirnya, suaranya rendah dan bergetar, yang belum pernah gue ceritain. Dimas mengangkat kepala perlahan. Seno menelan ludah. Tidak ada yang menyela. Di malam terakhir, lanjut Raka, sebelum kita balik ke base camp, mereka datang. Raka menutup mata sejenak, seperti mengumpulkan keberanian. Saat membukanya lagi, matanya basah. Bukan kayak yang sebelumnya. Bukan cuma suara. Bukan cuma siluet. Dia menceritakan bagaimana, di tengah malam kedua itu, setelah bisikan di luar tenda, dunia seperti berubah. Kabut menipis, tapi bukan menghilang. Tenda mereka terasa lebih luas di dalam, seolah ruangnya melar. Mereka tidak tidur, tapi juga tidak sepenuhnya terjaga. Lalu satu persatu,
Mereka mendengar langkah masuk. Tidak ada resleting dibuka. Tidak ada kain tenda disingkap. Mereka hanya ada. Makhluk-makhluk itu tidak memiliki bentuk yang jelas. Kadang tampak seperti manusia. Kadang seperti bayangan yang terlalu padat untuk disebut bayangan. Wajah mereka berubah-ubah, seperti meminjam potongan dari orang-orang yang pernah lewat jalur itu. Ada yang wajahnya tua, ada yang muda, ada yang samar. Tapi mata mereka sama. Dalam, kosong, terlalu sadar. Mereka bilang, suara Raka semakin pelan, kita perlu berunding. Dimas merinding. Seno memejamkan mata. Makhluk-makhluk itu duduk melingkar, bercampur dengan mereka, seolah tidak ada batas antara manusia dan bukan. Suaranya tidak keluar dari mulut, tapi langsung muncul di kepala. Mereka bilang jalur itu bukan sekadar hutan. Itu ruang yang ditinggalkan, tapi tidak pernah kosong. Ruang yang dulu dilewati, diinjak, dilupakan, lalu menuntut haknya sendiri. Manusia datang dan pergi, meninggalkan jejak, emosi, ketakutan, dan sebagian diri mereka. Semua itu menetap. Mereka bilang kita boleh pulang. Raka melanjutkan. Tapi ada syarat. Dimas sudah tahu apa yang akan dia dengar, tapi dadanya tetap terasa sesak. Satu dari kita harus ditinggal. Ruangan itu sunyi. Jam dinding berdetak pelan, seperti menghitung detik yang terasa berat. Mereka nggak bilang ditinggal mati, kata Raka cepat, seolah ingin menenangkan dirinya sendiri. Mereka cuma bilang, tinggal. Raka menceritakan bagaimana Dimas langsung marah, bagaimana Seno membaca doa dengan suara gemetar, bagaimana Lila menangis dan memeluk mereka bertiga. Mereka menolak. Berkali-kali. Dengan suara, dengan pikiran, dengan air mata. Mereka bilang tidak akan meninggalkan siapapun. Tidak ada yang bisa digantikan. Tidak ada yang boleh dikorbankan. Dan saat itulah, makhluk-makhluk itu tertawa. Bukan tawa keras. Bukan tawa mengejek. Tapi tawa pelan yang penuh keyakinan. Kalian salah paham, kata salah satu dari mereka. Suaranya terdengar seperti banyak suara jadi satu. Kalian gak ninggalin siapa-siapa. Raka menelan ludah. Terus mereka bilang, kami cuma ikut. Dimas bangkit berdiri, mondar-mandir dengan wajah pucat. Ikut? Kemana? Raka mengangkat kepala, matanya bertemu mata Dimas. Ke bawah. Keheningan yang menyusul terasa mencekik. Seno akhirnya membuka mata, suaranya serak. Lila. Raka mengangguk pelan. Sejak saat itu, Lila berubah. Malam itu, dia yang paling lama diajak bicara. Kita bertiga kayak ditahan. Nggak bisa gerak. Nggak bisa dengar jelas. Tapi Lila, dia jawab. Jawab apa? Tanya Dimas nyaris berbisik.